Polisi Inggris ingin menangkap wanita ini karena mereka menganggapnya sebagai ancaman yang sangat besar bagi masyarakat, teman-teman. Dan bisakah kamu bayangkan apa yang dibicarakan wanita ini sehingga membuat mereka begitu takut sampai-sampai mengancam akan menangkapnya saat dia sedang berlibur? Maksudku, kamu pasti tidak akan terkejut mendengar bahwa dia punya keberanian. Betapa memalukannya. Keberanian untuk berbicara tentang Islam. Belum terlambat untuk mengeluarkan Islam dari ruang kelas kita. Belum terlambat untuk mengeluarkan Islam dari gedung itu. Belum terlambat untuk mengeluarkan Islam dari setiap kantor resmi di negara ini. Dan bukan cuma belum terlambat, ini benar-benar sangat penting. Jika kita ingin menyelamatkan negara ini, kita harus menyingkirkan Islam dari setiap posisi kekuasaan. Jadi kamu bisa mengerti bagaimana hal itu bisa dianggap agak kontroversial. Tapi yang saya lihat di sana adalah seorang wanita percaya diri yang menyatakan keyakinannya. Karena kita sudah membedah dan sampai pada kesimpulan bahwa Islamisasi sebenarnya adalah entitas politik yang mencoba mengambil alih, tapi menyamar sebagai agama. Jadi, tentu saja, ketika kamu mendengar seseorang berbicara menentang agama dengan cara seperti itu, terdengar seperti rasis. Tapi ketika kamu menyadari apa sebenarnya rencana Islamisasi, itu sebenarnya terdengar cukup logis. Membela negaramu dari para penyerbu. Maksudku, wow, langsung bikin tercengang. Namun, sayangnya fakta bahwa wanita ini berani menyampaikan pendapatnya dengan begitu jelas justru menyinggung polisi receh di Inggris, yang sangat takut jika ada orang yang mengatakan sesuatu yang sedikit kontroversial. Karena mereka bisa kehilangan kekuasaan mereka. Kekuasaan itu telah diberikan kepada mereka di atas nampan emas oleh jutaan Islamis yang telah menyusup ke negara mereka. Ini korup dan bermasalah. Dan sekarang mereka mengancam akan menangkapnya. Tidak berlebihan. Mari kita tonton videonya dan tanggapannya. Oke. Dan teman-teman, kalian semua harus tahu bahwa kita mengenal wanita ini dari suatu tempat. Dan sebentar lagi, kalian akan tahu dari mana. Halo, selamat siang. Nama saya Kelly J. Keen. Saya telah merekam kontak polisi terbaru. Ini akan menjadi yang kelima bagi saya, sepertinya. Ini adalah kelima kalinya polisi menghubungi saya tentang kata-kata yang saya ucapkan atau sesuatu yang sebenarnya sama sekali bukan tindakan kriminal. Ngomong-ngomong, saat kalian mendengarkan rekaman panggilan ini, perlu diingat bahawa saat ini kita sedang membebaskan para penjahat kekerasan dan pelaku kejahatan seksual, narapidana yang sudah divonis dari penjara kita karena penjaranya sudah penuh. Jadi, aku harap kamu menikmati ini. Ini adalah Kepolisian Metropolitan. Mereka benar-benar gila. Iya, benar. Mereka memang agak gila. Sekarang, kita akan mendengarkan rekaman kita sebentar lagi. Tapi teman-teman, kalian tahu siapa Kelly J.K. Kelly J. Keen? Kalian ingat video luar biasa yang dulu pernah kami bahas? Knowing you believe the lie that inclusion was everybody's friend. When the truth now we all know that was the beginning of the end. You didn't fight back, you failed to resist, and now the country is under their fist. No sun, no fun, no sky. All the music now must die. No more thinking thoughts, Sharia council, schools and courts. Welcome to Britain under the brand new caliphate. Tidak lagi bebas. Cover your face, your hair, your feet. You're now enslaved in a British caliphate. Don't you love the British caliphate? Jadi, dia adalah otak jenius di balik video ini. Yang jelas, aku suka sekali. Menurutku, ini cara yang sangat-sangat menyentuh untuk menyampaikan pesan. Dan Kelly memang bukan orang yang suka menghindar. Dia juga terlibat dalam video itu yang mungkin sudah kamu lihat. Kami juga pernah membahasnya di sini, di mana dia mengatakan kepada orang-orang di jalan bahwa dia tidak percaya mereka seharusnya boleh sujud secara agama karena itu adalah tanda dominasi. Pokoknya, dia bukan orang yang takut mengungkapkan pendapat politiknya. Dan itulah yang benar-benar aku sukai dari dia, dan semua yang dia lakukan. CPS adalah masalah jaringan muslim. Apa masalah dengan GPS? Dia terus-menerus membicarakan isu-isu tersebut dan benar-benar membawanya ke pusat perhatian kita. Dan polisi di Inggris benar-benar takut akan hal itu.
Kita hidup di zaman di mana membicarakan sesuatu selalu dianggap lebih buruk daripada hal sebenarnya. Benar kan? Dia terang-terangan berkata, saya percaya ada masalah nyata. Saya ingin membela kota saya. Saya ingin melakukan sesuatu. Saya ingin membela negara saya. Saya bisa melihat apa yang terjadi pada negara-negara yang membiarkan pengambil alihan Islam. Saya tidak setuju jika itu terjadi di Britania Raya. Dan respon polisi adalah menangkapnya. Mengancam akan menangkapnya. Ini benar-benar gila. Ini benar-benar gila kan? Dan dia bukan seseorang yang bisa mereka bungkam dan mereka tidak suka itu. Mereka tidak suka perempuan yang berani bersuara. Mereka juga tidak suka laki-laki yang berani bersuara. Mereka tidak suka siapapun yang berani bersuara dan menunjukkan siapa mereka sebenarnya, yaitu para pembiar penyerbu. Karena pada akhirnya, ini adalah pengkhianatan besar-besaran. Dan aku benar-benar merasa sangat yakin bahwa akan tiba saatnya di mana semua orang yang terlibat membiarkan invasi dan pengambil alihan ini akan dipandang persis sama seperti orang-orang yang dulu mengkhianati masyarakat. Kamu tahu, semua kisah tentang pahlawan perang dan kemudian ada orang yang menjadi pengkhianat. Orang-orang inilah yang sekarang menjadi seperti itu. Polisi, pemerintah, mereka telah menjadi pengkhianat bagi masyarakat kita. Dan dia berani mengungkapkan hal itu. Dan mereka tidak suka hal itu darinya. Maksudku, apa kamu terkejut? Mereka memang tidak menyukainya. Dan dia menulis di sini, jangan bagikan postingan ini. Karena polisi metropolitan Inggris mungkin ingin berbicara denganmu. Dia bercerita tentang bagaimana dia sedang bepergian. Dia sedang liburan. Dan bahwa memang harus ada perubahan karena mereka benar-benar tertarik untuk menangkapnya hanya karena dia berani bersuara. Kita harus menghapus Islam dari setiap posisi kekuasaan. Sekarang, 3 bulan kemudian, pidato itu, kata-kata persis itu, ternyata terlalu kuat. Terlalu meyakinkan. Sampai-sampai Kelly J. Keane sekarang terancam ditangkap karena polisi Metropolitan Khan bersekongkol dengan CPS untuk menggunakan kata-kata itu agar dia dipenjara. Saya telah merekam kontak polisi terbaru. Ini akan menjadi yang kelima bagi saya, sepertinya, bahwa polisi telah menghubungi saya karena kata-kata yang saya ucapkan atau sesuatu yang sebenarnya sama sekali bukan tindakan kriminal. Terima kasih. Yang pertama adalah surat kami dan jadi kami ingin mengundang Anda untuk wawancara sukarela terkait 2 penyelidikan yang terpisah. Itu akan dilakukan di kantor polisi London dan akan memakan sedikit waktu. Mohon. Untuk apa? Jadi, 2 tuduhan itu berasal dari aksi unjuk rasa United Kingdom Anda. Ada keluhan terkait pidato Anda, khususnya mengenai pernyataan bahwa kita perlu menghapus Islam dari kelas-kelas kita. Belum terlambat untuk mengeluarkan Islam dari gedung itu. Belum terlambat untuk mengeluarkan Islam dari setiap kantor resmi di negara ini. Dan lebih dari itu, sudah terlambat. Belum terlambat. Sebenarnya, jika Anda ingin menyelamatkan negara ini, kita harus menghapus Islam dari setiap tempat di Okey, saya berharap mereka benar-benar menantang agar adil dan kamu mari akan kita bawa ini bertarung. ke pengadilan. Kamu Ya, akan tentu bertarung. saja. Sebuah peringatan resmi polisi. Ya, tentu saja. Aku tidak akan pernah menerima peringatan resmi polisi. Kamu merasa Ya. mereka tidak akan berhenti. Berhenti sampai kebebasanmu, hak-hakmu direnggut. Dan kamu seorang ibu, kamu seorang istri. Maksudku, bagaimana hal ini memengaruhimu secara pribadi? Secara pribadi, aku merasa kita harus membawa ini sampai tuntas untuk menegaskan maksud kita. Jelas, aku tidak ingin masuk penjara. Tidak ada yang ingin masuk penjara. Aku juga sebenarnya tidak ingin berada di pengadilan. Tapi jika itu memang yang harus dilakukan untuk membuat orang-orang sadar akan apa yang sedang terjadi di negara ini. Kelompok kepentingan tertentu yang mendapat keuntungan dari polisi, semacam pendekatan lembut, seperti pemimpin komunitas yang didengarkan. Maka, ya sudah, saya selalu bilang saya siap melakukan apapun yang diperlukan untuk memastikan semua orang mengerti bahwa ada laki-laki yang masuk ke ruang perempuan dan bahwa kita melakukan hal-hal menjijikan pada anak-anak dengan pemberian penghambat pubertas dan hormon lawan jenis. Jadi mungkin memang harus seperti itu. Apakah itu menakutkan saya? Tidak terlalu. Apakah saya pikir sesuatu harus berubah? Ya. Apakah tidak apa-apa jika itu terjadi pada saya? Ya, tidak apa-apa. Kalau bukan saya, lalu siapa? Kalau begitu, biar saya. Maksud saya, kepercayaan diri seorang wanita yang berani berkata, ya, saya seorang ibu. Tapi pada akhirnya, kalau mereka mau menangkap saya, ya sudah, mari kita bawa ini ke pengadilan. Mari kita buat semua orang membicarakan ini. Mari kita bawa pembicaraan ini ke ruang publik. Inilah jenis kepercayaan diri yang dibutuhkan semakin banyak orang di Inggris agar merasa nyaman. Karena mereka bertaruh pada kenyataan bahwa kamu mungkin akan berkata sesuatu selama tidak terjadi apa-apa padamu. Dan selama tidak terjadi apa-apa padamu, itulah hal yang benar-benar mereka andalkan. Mereka berjaga-jaga.
Mereka bertaruh pada kenyataan bahwa mereka tahu kamu tidak benar-benar mau mengambil risiko besar. Jadi, yang perlu mereka lakukan hanyalah menciptakan tekanan yang cukup agar kamu merasa takut untuk berbicara. Dan mereka bisa membuat semua orang diam. Tapi semakin banyak orang yang maju dan berkata, ini benar-benar tidak masuk akal. Kami akan terus membicarakan ini. Tangkap kami. Lakukan apa yang kalian mau. Kami akan membuat keributan besar tentang ini. Rasa takut untuk berbicara pun mulai memudar. Dan inilah mengapa orang seperti Kelly sangatlah penting. Ya, dia mengatakan hal-hal yang kontroversial. Mungkin kamu tidak sepenuhnya setuju dengannya. Tapi kenyataannya dia berani berkata, lihat, ini memang taktik mereka. Mereka mencoba menakuti kita. Aku tidak takut akan hal itu. Aku akan tampil ke depan, dan aku akan menjadi wajah dari perjuangan ini jika memang perlu. Mereka bisa menangkapku. Kami tidak akan berhenti sampai semua orang memahami masalah yang sedang kami hadapi. Itulah jenis keberanian yang dibutuhkan untuk benar-benar menangani masalah-masalah ini. Karena jika kamu tidak punya orang-orang dengan keberanian seperti itu, yang siap dan nyaman jika harus ditangkap, yang akan kamu dapatkan adalah masyarakat yang dibungkam. Semua orang tetap penurut. Dan orang-orang penurut itu sangat-sangat-sangat mudah untuk dikuasai. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.